ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Yang satunya Ustadz Ribat, Ustadz Ikhwan Hadi. Dialah yang mengajak saya mantep di dalam Islam Jamaah. Jadi ternyata Ustadz Ribat itu dulu yang ngajak ke Islam Jamaah ya. Sedikit cerita dengan mengenai Ustadz Ribat ya. Ustadz Ribat itu dulu termasuk pendoktrin yang luar biasa. Oh, iya. Makanya saya pernah bilang pada dia, dosamu itu kayak banget, saya bilang. Soalnya saya saksinya sendiri. Waktu itu ada satu kelompok yang waktu itu cuman ada 3 kakak kalau nggak 2 kakak. Nah itu sampai nekat bikin masjid. Itu yang dari awal itu yang doktrin Ustadz Ribat. Sampai sekarang jadi kelompok besar. Dan itu sekarang belum hijrah ya? Belum ada yang hijrah. Makanya itu tugasnya Ustadz Ribat untuk mengeluarkan mereka semua. Masya Allah, coba antum saksikan ini. Jadi mengapa kalau kita melihat sekarang Ustadz itu Ikhwan Hadi atau Ustadz Ribat yang di channelnya yang sudah alhamdulillah sudah besar juga, mengapa beliau sangat getol sekali ya sekarang membenahi pemahaman Islam Jamaah, karena memang dulu beliau adalah pendoktrin yang hebat dan salah satunya Akhi Rizal ini jadi korban untuk masuk ke dalam Islam Jamaah ya. Wa'ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan hasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan afdholi syukri pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah ana menyapa kembali di channel ini, dan alhamdulillah juga ana pada kesempatan ini kembali mendatangkan satu ikhwah hijrah kita, hijrah dari Islam Jamaah yang alhamdulillah oleh Allah beliaunya diselamatkan akidahnya, diberikan hidayah taufik sehingga beliau bisa menerima kebenaran ya. Walaupun memang sangat kental sekali ajaran di Islam Jamaah, alhamdulillah Allah memilih beberapa orang yang ditunjukkan oleh Allah untuk bisa kembali kepada Islam yang sesungguhnya, Islam dengan pemahaman yang benar, kemudian rujuk kepada sunnah. Tayyib masyaallah muslimin, pertemuan antara orang iman dan orang iman, pertemuannya saja itu adalah sebuah hal yang sangat diridhoi oleh Allah. Apalagi pertemuan itu diisi dengan tawasi, yaitu berwasiat, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Untuk itu kesempatan pagi hari ini akan kita manfaatkan waktu yang berkah ini untuk mengambil dari wasiat-wasiat beliau yang ada di samping saya, bagaimana pengalaman hijrah beliau, kemudian lika-liku perjalanan, terutama pengalaman yang dulu kita semua masih dalam Islam Jamaah. Jadi langsung saja kita sapa ya tamu kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, ceria sekali ya kayaknya. Dulu pertama anak kenal sama Mas Riza ya, nanti kenalan sendiri ya. Beliaunya ini dulu agak terbebani, sekarang kelihatannya ceria sekali. Iya, benar sekali. Oke, Tayyib, tafadhol, Aki silahkan berkenalan kepada para pemirsa semuanya mengenai diri antum, kemudian asal dari mana, kemudian ya latar belakang sedikit masalah terutama Islam Jamaah. Oke, baik Mas Ika, terima kasih sebelumnya Mas Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya dulu, asli nama saya dari orang tua itu nama saya Suyatno. Tapi setelah saya mendapat
hidayah, istilah dalam Orang Islam Jamaah. Saya diganti nama jadi Rijal. Waktu itu saya ikut di Pondok Mini, Jatatul Pondok Mini Tawangmangu. Saya pernah 2 kali mondok, tapi nggak sempat jadi mubalek. Alhamdulillah, saya ikut Islam Jamaah itu sebenarnya dari kecil, tapi nggak begitu tertarik dalam Islam Jamaah, cuman istilahnya itu cuman ikut-ikutan. Setelah saya benar-benar mantap di Islam Jamaah itu sekitar gempa Jogja itu kalau nggak salah 2000 berapa ya? Oh ya, 2007 atau ya, sekitar 2007-2008. Saya kenal dengan 2 mubalek tugasan. Yang pertama itu Mas Fatkun Korik yang waktu itu tugas di daerah Tawangmangu sini, juga dengan yang satunya Ustadz Ribat, Ustadz Ikhwan Hadi. Dialah yang mengajak saya mantap di dalam Islam Jamaah. Jadi ternyata Ustadz Ribat itu dulu yang ngajak ke Islam Jamaah ya? Sedikit cerita dengan mengenai Ustadz Ribat ya. Ustadz Ribat itu dulu termasuk pendoktrin yang luar biasa. Oh iya. Makanya saya pernah bilang pada dia, dosamu itu kayak banget, saya bilang. Saya saksinya sendiri. Waktu itu ada satu kelompok yang waktu itu cuman ada 3 kakak kalau nggak 2 kakak. Nah itu sampai nekat bikin masjid. Itu yang dari awal itu yang doktrin Ustadz Ribat. Sampai sekarang jadi kelompok besar. Dan itu sekarang belum hijrah ya? Belum ada yang hijrah. Makanya itu tugasnya Ustadz Ribat untuk mengeluarkan mereka semua. Masya Allah, coba antum saksikan ini. Jadi mengapa kalau kita melihat sekarang Ustadz itu Ikhwan Hadi atau Ustadz Ribat yang di channelnya yang sudah alhamdulillah sudah besar juga, mengapa beliau sangat getol sekali ya sekarang membenahi pemahaman Islam Jamaah, karena memang dulu beliau adalah pendoktrin yang hebat dan salah satunya Akhi Rizal ini jadi korban untuk masuk ke dalam Islam Jamaah ya. Yang memantapkan saya untuk masuk di Islam Jamaah, terus ngajak biat juga. Itu apa iming-imingnya Ustadz Ribat itu waktu itu? Surga. Jadi hidup selain jamaah luar golongan, kalau nggak punya imam itu segala aktivitasnya itu nggak halal, seperti itulah. Dari haram hidupnya seperti itu. Itu dulu memang pemahaman kita dulu ya, termasuk Ustadz Ikhwan. Nah, ini dulu sebelum hijrah juga pemahamannya sama, karena kita semua terpapar oleh doktrin. Jadi saya masuk Islam Jamaah, alhamdulillah saya menikah dengan istri saya yang di sini, kelompok Munggur Timur, daerah Karanganyar Timur 2. Saya di situ didapuk sebagai tim perkawinan. Jadi saya yang melancarkan perkawinan antar sama Islam Jamaah. Ini sekalian ini kita ulas sedikit tentang perkawinan. Jadi kalau Akhi Rizal ini dulu adalah tim perkawinan, apakah benar memang ada pernikahan sesama, harus ada sesama ya? Sesama jamaah ya. Misalkan anggota Islam Jamaah harus menikah dengan sesama Islam Jamaah. Iya, benar. Jadi waktu itu tugas saya sebagai tim perkawinan, lalu setiap bulan itu ada datanya. Jadi pemuda atau pemudi yang siap nikah, bahkan janda itu termasuk. Jadi mengumpulkan foto. Jadi setiap 3 bulan sekali saya di musyawarah, ikut musyawarah daerah. Jadi intinya melaporkan kelompok saya ada yang usia nikah segini, yang janda sekian, itu ada laporannya. Kalau misalkan menikah dengan luar Islam Jamaah itu seperti apa? Ya anggapnya kafir. Masuk Muslim. Dia anggap menikah dengan orang lain itu kafir dan seperti menikah dengan hewan lah, intinya seperti itu. Iya, kalau an-ambalhum adol dalilnya. Ini masuk Muslim. Coba kita lihat ini ya. Beliau ini adalah dulu tim perkawinan ya. Artinya dulu yang melancarkan pernikahan internal Islam Jamaah. Coba kita lihat tadi, beliau menyampaikan bahwa doktrin dalam Islam Jamaah itu kalau tidak menikah dengan sesama Islam Jamaah seperti menikah dengan hewan. Iya, Masya Allah. Cara kasarannya nganceli kiri. Masya Allah. Itu kata kasarnya. Itu adalah bentuk dari paham takfiri. Masalah muslimin ini adalah imbas atau akibat dari mereka mengkafirkan yang luar dari golongan mereka, kemudian menajiskan umat muslim di luar golongan mereka, sehingga ya seperti ini adalah
hal-hal yang sangat melukai Islam, melukai ajaran Islam. Inilah yang perlu kita luruskan ya. Dan yang paling aneh gini, Ustaz, saya itu dikeluarkan dari kepengurusan tim perkawinan tanpa sepengetahuan saya. Waktu itu ada beberapa permasalahan yang saya tentang dalam Islam Jamaah, terutama di dakwaan saya dan sebagai tim perkawinan. Ada istilahnya seperti ini, mungkin Dina pernah dengar jamaah karbitan. Saya paling nggak salah seperti itu. Misalnya seperti ini, ada pemuda atau pemudi dari Islam Jamaah yang ingin menikah dengan orang luar, asalkan orang luar itu orang kaya, mereka diramut dulu. Diramut dulu 3 bulan, 4 bulan, baru bisa nanti istilahnya ND dan SL. Itu harus BA dulu ya? Iya, harus BA dulu. Itu dalam jamaah namanya dikarbit dulu istilahnya seperti itu. Dan saya paling nggak suka seperti itu. Saya sering menentang itu dalam musyawarah, akhirnya saya tahu-tahu saya diganti. Dakwaan saya diganti oleh tetangga saya. Ini sangat menarik ini pembicaraan kita pagi hari ini. Jadi ternyata seperti itu prakteknya. Apabila kita ulangi ya, kita jelaskan apabila tadi ada mau menikah dengan orang luar, yang orang luarnya itu orang kaya, ini harus kita karbit dulu, kita kasih pemahaman Islam Jamaah dulu sampai ber-BA dulu baru boleh menikah ya. Masya Allah ini. Karena kalau tidak BA, kalau tidak Islam Jamaah dulu sama seperti tadi, seperti menikah dengan orang luar yang najis, kemudian binatang dan lain sebagainya. Ini kembali lagi adalah bentuk dari takfir ya. Dan dalam Islam Jamaah itu pernikahannya ada 2 kali. Ada 2 kali. Nikah dalam dulu, baru ijab dari pemerintahan. Kan aneh seperti itu. Nanti sebelum ND mereka nggak boleh saling dekatan, saling bersentuhan. Tapi setelah ND, meskipun belum ijab dari pemerintahan, mereka tidur bareng pun boleh. Yang penting nikah dalam dulu. Ya, jadi di dalam Islam Jamaah berarti ada 2 kali ijab ya. Iya, ada 2 kali ijab internal mereka namanya ND, nikah dalam. Iya, ada NL atau nikah luar. Nikah luar ini biasanya untuk ini aja ya, untuk legalitas ke masyarakat saja ya. Tapi intinya ini golongan sangat eksklusif sekali ya. Jadi mereka itu punya pernikahan sembunyi-sembunyi tersendiri. Jadi pernikahan di dalam yang di situ hanya disaksikan mungkin walinya dan keimaman. Ini adalah nikah dalam. Iya, benar sekali. Ini memang seperti apa ya, mereka mempunyai ajaran sendiri karena mereka menganggap kalau dinikahkan dengan orang luar misalkan dari KUA yang menikahkan kafir seperti itu ya tadi. Masya Allah. Nah, jadi dalam Islam Jamaah itu seperti yang tugas saya dulu, mengumpulkan foto dari pemuda-pemudi yang sudah siap nikah, termasuk janda-janda. Dan terkadang saya paling gila seperti ini. Kalau ada janda yang kayaknya agak cantik, agak orang kaya, pasti diramut kebanyakan dari pengurus sendiri seperti itu. Itu selain hal yang mungkin sedikit manusiawi juga, cuman memang seperti itu. Masalah muslimin, fenomena yang ada terjadi Islam Jamaah. Harapannya kita semakin menguak ya, Ustaz Rizal. Jadi menguak semuanya yang ada dalam Islam Jamaah untuk pembelajaran kita semua. Tapi pertanyaan selanjutnya ini, karena tadi sudah perkenalan kemudian sedikit latar belakang, ternyata yang memasukkan beliau ini adalah Ustadz Ikhwan Hadi, Ustadz Libat, sehingga Ustadz Libat harus tanggung jawab dan alhamdulillah beliaunya sekarang sudah hijrah, sudah meninggalkan paham takfir. Tapi untuk awal-awal hijrah ini, ternyata karena hijrah ini kan sebenarnya ibadah yang besar, ibadah yang agung dan ibadah yang berat. Ada nggak rintangan-rintangan, terutama antum dan keluarga ya, terutama istri, anak istri, apakah ada semacam ibaratnya ancaman atau sabotase atau gertakan dari pengurus-pengurus Islam Jamaah? Banyak sekali. Dan prosesnya sangat luar biasa untuk keluar dari Islam Jamaah. Jadi saya keluar pertama dari Islam Jamaah itu sebenarnya begini. Waktu dulu awal tahun 2018 kalau saya, itu saya kan masih di Islam Jamaah dalam penyampaian teks, kan sebulan sekali ada penyampaian teks itu. Sering disampaikan bahwa Syekh Khalil dan kawan-kawan itu dikatakan murtad. Pokoknya yang punya kontak, yang punya nomor atau sekalinya harus diblokir seperti itu. Nah, awal-awal saya hijrah itu kasus MUI di Solo.
waktu itu kan ada Ustadz Ribat katanya mau diundang ke MUI Solo untuk konfirmasi masalah mungkin jamaah seperti itu mungkin. Tapi saya kurang tahu yang seperti aslinya. Nah waktu itu kebetulan setelah maghrib itu saya dikontak, ditelepon dengan oleh mubalik kelompok saya. Intinya mau pinjam mobil, besok ada acara ke Solo, acara Senkom dan PP waktu itu. Waktu saya tanya ada masalah apa, dia nggak cerita masalahnya seperti apa. Besok aja kalau ketemu saya ceritakan. Nah waktu pagi saya kebetulan saya kerja di Tawangmangu. Waktu pagi saya pulang dari kerja, mubalik kelompok itu nyamperin saya. Sebenarnya tadi semalam ada kejadian Ustadz Ribat itu katanya mau nyelek-elek Islam jamaah di forum MUI kan seperti itu. Makanya digerakkan BP dan Singkon mungkin dari beberapa daerah waktu itu. Dan saya tanya, kenapa kalau memang benar-benar Ustadz Ribat itu mau menyampaikan hal kebenaran, kenapa nggak didatangi saja satu-satu, nggak tabayun langsung seperti itu. Nah waktu itu saya datang langsung ke rumah Ustadz Ribat. Saya tanya sebenarnya ada kejadian apa. Tapi sebenarnya saya sudah tahu kalau katanya Ustadz Ribat itu murtad atau keluar dari Islam jamaah, bahkan kehidupannya deblek, kehidupannya ngeri, istrinya katanya jual bumbon di pasar Tawangmangu seperti itu. Tapi saya datang sendiri ke rumahnya, saya tanya. Waktu saya datang itu Ustadz Ribat nggak cerita apa-apa. Udahlah, aku udah tahu maksudmu kesini apa gitu. Nah, saya nggak cerita panjang lebar. Ustadz Ribat juga nggak cerita soal permasalahannya dengan MUI. Dia nggak cerita soal agama. Kita cerita saja tentang masa lalu kita dulu seperti itu. Nah, setelah banyak cerita, lama-lama dia tuh membuka kesesatan Islam jamaah. Tapi dalam hati saya ternyata yang apa benar seperti ini, masih ragu saya sebenarnya. Masih ragu. Setelah waktu kejadian itu, saya sering datang ke rumah Ustadz Ribat. Untuk tabayun ya? Untuk tabayun. Setiap ada ganjalan, nanti nek mati gimana? Sik ngubur sopo, sik nyolati sopo, terus amirku sopo. Itu masih dalam ganjalan. Terus sholatku dengan nek dimami wong istilahnya wong Joko, wong Sakora, itu masih dalam ganjalan dalam hati. Dan setiap saya main ke rumah Ustadz Ribat, pasti istri saya nanya, Mas dari mana? Dari rumah Ustadz Ikhwan. Istri saya selalu nangis. Karena khawatir terpengaruh ya. Khawatir terpengaruh, karena anggapan istri saya dari kecil hidup di lingkungan Islam jamaah, di doktrin. Kalau keluar dari Islam benar kafir, berubah deblek, sengsara seperti itu. Jadi setiap saya pulang dari rumah Ustadz Ribat, istri saya pasti menangis. Dan dengan berjalannya waktu seperti itu, setiap malam saya sering nyimak kajian Syekh Khalil. Karena saya belum mantap dengan cerita Ustadz Ribat. Oh gitu. Saya sering nyimak kajian. Setiap saya nyimak kajian Syekh Khalil, istri saya pun juga menangis, bebas. Kok kamu sekarang seperti ini Mas, seperti itu. Dan itu pikiran saya pusing, benar-benar pusing. Satu sisi saya harus memikirkan keluarga saya, gimana nanti prosesnya. Satu sisi saya banyak pertanyaan dalam hati saya. Seperti itu. Terus akhirnya antum setelah ya tabayun beberapa kali dengan Ustadz Ribat, kemudian menyimak kajian Syekh Khalil, akhirnya pemahaman sudah bisa berubah ya? Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai pudar. Dan waktu itu kebetulan kan adik saya masih kuliah. Nah saya bilang adik saya, jadi awal mula saya ketahuan hijrah seperti ini. Jadi adik saya kan masih kuliah waktu itu di Poltekkes Kesehatan Solo itu. Nah anehnya adik saya masih kuliah itu ditarik IR. Masya Allah. Dia dikasih jatah kartu kuning. IR ini coba dijelaskan dulu. IR ini ada pajak pemungutan 10% dari hasil. Padahal masih kuliah, masih sekolah. Ya. Dan saya bilang pada saya, kamu ini masih kuliah, kamu belum punya penghasilan. Iya. Kenapa kamu harus IR? Dia malah cerita yang aneh-aneh. Itu nyatanya mertua jenengan katanya IR banyak malah makin kaya seperti itu. Ya terserah, saya mungkin ngasih
memberikan suatu kebenaran seperti itu loh. Iya. Maksudnya ojo IRC, wong kuwi urung di hasil seperti itu. Iya. Kan belum punya penghasilan. Belum punya Katanya yang di IRC itu jatah dari istri saya dan ibunya. Oh, Kan saudara istri saya kan cuma dua, adiknya sama adik saya, istri saya cuma adiknya itu. Jadi setiap bulan itu istri saya jatah untuk uang saku. Nah, dia ambil dari itu. Katanya uang pemberian dari orang tua dan istri saya itu termasuk rezeki yang harus dipajak. Harus dipajakkan 10%. Nah, setelah saya bilang seperti itu, ternyata dia lapor ke imam desa. Awal mulanya saya ketahuan mulai gonjang-ganjing seperti itu. Melaporkan bahwa kakak saya melarang IR seperti itu. Nah, setelah kejadian seperti itu, istri saya didatangi oleh Yai desa. Langsung Yai desa di depan orang mertua saya, istri saya disuruh menceraikan saya. Masuk muslimin, coba kita lihat ini praktek pengurus Islam jamaah ya, di mana ada anggotanya yang terinisiasi menyimpang atau buka pemahaman langsung suruh menceraikan. Ini adalah fakta yang terkuak lagi di acara podcast. Benar, jadi istri saya di depan mertua saya langsung dibilang, kamu harus pisah dengan suami kamu karena udah mulai berbeda kepahaman. Kalau mertua juga Islam jamaah? Bukan, cuma adik dan istri. Kalau pendapat mertua ada reaksi apa? Kalau pendapat mertua kan mereka nggak mau tahu itu soal agama, mereka nggak berani tahu. Tapi waktu itu istri saya menjawab seperti ini, misalkan saya minta cerai dengan suami, terus nasib saya dan kedua anak saya gimana? Apakah nanti ada jaminan dari kelompok atau desa atau daerah yang bisa merawat kedua anak saya? Nah, waktu itu Pak Kiai desa nggak bisa menjawab. Iya. Jadi waktu itu istri saya itu bingung, kudu ngebot ke agama, apa ngebot ke bojo, seperti istilah seperti itu. Iya. Jadi saya bingung. Karena pemikiran istri masih terdoktrin ya. Masih kental sekali dalam jadi menganggap agama ini adalah mengebutkan agama atau surganya atau mengorbankan keluarganya seperti itu. Jadi setelah proses seperti itu, beberapa kali istri saya datangi kami, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu dengan urusan istri saya lah. Yang penting saya menyatakan anak-anak saya waktu itu seperti itu. Tapi anak-anak saya lebih dekat dengan ibunya waktu itu. Dan sering berjalannya dengan waktu, sedikit demi sedikit, saya mencoba ngasih kepahaman ke istri saya. Saya suruh nyimak kajian-kajian Syekh Khalil. Saya suruh nyimak YouTube-nya kita berobat. Tapi banyak sekali kesalahan. Akhirnya istri saya waktu itu sakit beberapa bulan. Karena minta seperti itu. Jadi ternyata yang mengalami proses sakit seperti itu bukan cuma istri saya. Banyak ya. Ternyata istrinya Mas Wimit yang saya istilah pernah sekarang sama istri cerita. Oh begitu ya. Aku di sini pernah loro. Karena berpikir ya, karena bagaimanapun itu sudah mendarat menjadi di pemahaman kami dulu dalam Islam jamaah. Kemudian harus melepaskan doktrin ini ternyata juga berat ya Ustaz. Lumayan berat. Dan akhirnya istri saya mulai terbuka seperti ini Ustaz. Jadi ada kawan yang di pasar itu sangat dekat dengan istri saya. Iya. Kebetulan dia ikut kajian di Iskarima. Orangnya sangat baik banget. Iya. Jadi setiap punya apa masih istri saya dikasih. Dia juga rajin puasa Senin Kamis. Dia rajin sedekah. Nah, saya bilang ke istri saya, namanya itu Bu Sabiol. Saiki bayangno, temenmu kayak Lodik seperti itu. Bu Sabiol itu rajin ibadah, sedekah mempeng, sholat juga tertib, kajian sering ikut, puasa apalagi. Apa bener kalau mbok pikir untuk menilai rokok? Kan anggapnya seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah saya bilang seperti itu, istri saya mulai terbuka. Apa bener? Wong kok wong kono yo ibadah sholat, kono yo poso, kono yo bahkan melebihi orang sama jamaah lah. Kok seperti dapat neraka? Dan paling aneh seperti ini dulu, Ustadz. Waktu itu saya nganter rombongan teman-teman istri saya sama-sama Islam jamaah. Waktu itu main ke masjid alun-alun Karanganyar dulu. Nah waktu itu sampai di situ Isya.
Sampai situ itu loh, temennya bilang, iki mau sholat ngemper ini najis ora. Dan saya bilang itu saya, iki masjid. Ini masjid loh, kenapa najis luar? Dan mereka menganggap masjid di luar golongan mereka najis. Masalah muslimin, coba kita lihat ini ada satu persaksian. Memang kita dulu menajiskan masjid-masjid di luar Islam jamaah, sehingga kita kalau berpergian ya, berpergian atau beribadah itu kita upayakan masjid sesama Islam jamaah. Karena yang terbesit di hati kami dulu mungkin adalah orang di luar itu tidak bisa menjaga toharoh atau suci, tidak bisa cara membersihkan najis dan lain sebagainya. Betapa sempitnya pikiran mereka sehingga meremehkan umat Islam yang ada di luar, menajiskan masjid-masjid, rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi selain masjid-masjid mereka sendiri yang dianggap suci, begitu ya. Dan waktu itu saya tinggal sholat ke dalam, waktu itu kan saya udah dalam keadaan setengah hijrah, tapi sekarang belum. Saya sholat di dalam, dan sampai rumah itu istilahnya dari misa, dari sholat isya. Jadi mereka nggak jadi sholat di situ. Tidak jadi sholat karena menganggap masjid itu tidak suci. Jadi wong Jowo itu najis seperti itu. Ini adalah, coba ini disimak ya, pemirsa. Ini adalah bentuk apa itu doktrinasi maupun kelakuan dari Islam, warga Islam jamaah yang sampai seperti itu. Kemudian untuk persekusi atau ancaman-ancaman misalnya nggak ada ya? Sampai sekarang masih. Bentuknya seperti apa ini? Usaha istilahnya diboikot. Usaha diboikot. Kali saya buka toko kelontong di rumah, itu diboikot. Terus para jamaah yang punya nomor kontak WA istri saya suruh blokir. Ya, tapi kalau yang muda-mudi atau pengurus yang, maka mereka nggak berani sama saya, mereka nggak berani blokir. Masuk. Terus kan kalau sama saya mereka nggak berani sama istri saya. Jadi setelah kejadian seperti itu, istri saya mulai terbuka. Mulai terbuka. Alhamdulillah sekarang sudah bisa hijrah. Alhamdulillah anak istri semua. Masya Allah. Muslimin, coba ini kita ternyata alhamdulillah sekali sekarang sudah hijrah 100% dari Islam jamaah. Jadi jangan takut untuk hijrah ini. Padahal saya itu hidup di kampung yang mayoritas 99% itu Jawa. Jadi satu RT di kampung saya yang sini, Munggur Timur sini, yang tidak cokam cuma satu keluarga. Antum ya? Bukan, maksudnya ada orang lain. Yang hijrah cuma saya sekeluarga. Jadi waktu itu sampai sekarang pun. Jadi masih ada doktrin seperti ini, pokoknya yang punya nomor masjid dan keluarga supaya diblokir, nggak boleh ke warung-warungnya. Dan mereka, tapi alhamdulillah jamaah-jamaah masih dablek itu masih nekat. Iya. Semoga dengan perintah-perintah yang tidak masuk akal, ya ijtihad yang tidak masuk akal ini juga akan mempengaruhi pikiran mereka ya, karena hal-hal yang kadang ijtihad dengan dibungkus dengan tujuan untuk melindungi kepahaman ini sekarang itu dinilai mulai tidak logis. Benar sekali. Tidak boleh melihat tidak boleh mengakses informasi tidak boleh menghubungi orang dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi jalan hijrah untuk semua yang masih ada, dan semoga kita harapkan semakin membuka wawasan dan akal sehat. Benar sekali. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ini mungkin boleh diceritakan sekarang pengalaman setelah berhijrah ini apa yang dirasakan, kemudian bagaimana sekarang ngajinya, misalkan mencari ilmunya seperti apa, kemudian bagaimana kesan-kesannya ilmu di luar Islam jamaah. Kalau setelah hijrah itu saya merasakan sangat lega sekali. Contohnya seperti ini. Dulu kalau waktu mau kemana-mana itu pasti saya nyari masjid jamaah untuk sholat, apalagi kalau sholat Jumat. Itu paling susah sekali. Dan saya pernah kerja ikut ini teman saya yang di rumahnya Magetan. Dia kan proyek mandor proyek untuk monitor kayu itu. Gitu. Setiap saya ikut dia itu saya pasti juga full map. Misalkan saya kerjanya di Ponorogo atau di daerah yang lain, itu aja teman-teman. Mau Jumatan susah, buka Google dulu masjid LDII yang terdekat. Bahkan waktu 1 jam saya tempuh hanya untuk sholat Jumat. Dan sekarang setelah hijrah alhamdulillah saya merasa plong sekali.
bisa sholat Jumat di mana-mana, bisa sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Saudara Islam juga banyak sekali. Sangat luas sekali. Dan untuk kajian, saya sering dengan ikut kajian Ustaz Ridwan. Jadi kemanapun dia ngisi kajian atau dia ngisi acara tausiah, saya sering ikut. Dan terkadang kalau istri saya ikutnya di sini di Mahat ya. Di Mahat. Kemudian ya ini kita cerita sedikit tentang domisili kita. Saat ini kita sedang di daerah Ngargoyoso, Karangpandan. Iya. Mana di sini juga ada salah satu Mahat Sunnah yang besar. Ya. Alhamdulillah, dan banyak ikhwah hijrah kita yang alhamdulillah sudah bergabung dengan umat muslim di sini dan membaurkan masyarakat. Terutama kalau kita lihat ini posisi kita juga syuting di masjid umum ya, masjid umum, dan mereka welcome sekali dan sangat senang dengan hijrawan dari Islam Jamaah. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini juga hubungannya dengan masih ajaran Islam Jamaah. Kira-kira apa kesesatan atau ya terutama kesesatan atau penyimpangan Islam Jamaah setelah akhir Rizal ini hijrah, pengalaman dulu kira-kira seperti apa kesesatannya? Kalau yang saya tahu sebagai peran saya, dakwaan saya dalam jamaah, yang paling besar yang pertama yaitu nikah harus sesama dengan orang jamaah. Jadi menganggap selain nikah dengan orang jamaah itu ibaratnya nganceli kewan gitu. Seperti itu. Yang kedua, sholat harus sama-sama dengan orang jamaah. Jadi misalkan waktu mama saya dulu ya, saya keluar kebetulan sholat dengan orang luar jamaah, diimamin orang luar jamaah. Pulang saya harus sholat lagi. Seperti itu. Nyata itu ya? Nyata. Dan sekarang pun saya kan benar-benar kebetulan mengajar sekolah seni di SD Giri Mulia itu. Dan kebanyakan siswa-siswa saya itu dari anak-anak Islam jamaah. Dan mereka nggak mau diajak sholat berjamaah. Jadi anak-anak usia sekolah masih kecil itu sudah didoktrin seperti itu. Sudah sangat banyak sekali ini ya. Jadi mereka itu juga mendoktrin anak-anaknya, generasi penerus mereka itu sudah mulai untuk takfir, sudah mulai untuk taklid ya, sudah mulai untuk mengkafirkan juga ya ini ya. Jadi mereka misalkan dapat perintah dari bapak ibu guru untuk sholat di masjid, nanti mereka di rumah mengulang lagi sholatnya, mengulang sholat. Dan itu bapak ibu guru mereka tahu semua sekarang. Setelah saya kasih tahu, jadi sampai seperti ini, jadi mereka sekarang tahu. Masya Allah. Oke, semoga dengan video ini nanti semakin menyebar, kemudian pada banyak yang tahu tentang kesesatan Islam Jamaah. Ada lagi Ustaz mungkin? Soalnya kan dalam Islam Jamaah itu yang namanya doktrin kan dari kecil. Dari kecil Dan termasuk kemarin kedua anak saya kan dari kecil dari Islam Jamaah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya kasih pengetahuan atau pengertian sedikit-sedikit bahwa umat Islam itu sama saja. Waktu itu saya pernah datangi ke sekolah-sekolah SMP Satu Ngargoyoso. Saya ketemu dengan guru agamanya. Waktu itu kan anak saya nggak mau sholat Jumat di sekolahan. Terus? Karena kan anak saya menganggap, loh Pak kan kafir. Masya Allah, itu anak sudah keluar dari mulutnya begitu. Loh Pak kan mau rasa Pak sholat Jumatan meluang ngono. Masya Allah, ini. Nah itu saya sempat datang ke sekolahnya. Saya bilang ke gurunya, pokoknya saya minta anak saya kalau ada jadwal Jumatan di sekolah diajak. Nanti kalau nggak mau nanti saya telepon saya. Tanggapan gurunya? Mereka baru tahu kalau antum juga hijrah. Jadi gitu ya? dari teman-teman anak saya itu ada beberapa yang dari Islam Jamaah. Jadi mereka setiap ada jadwal sholat Jumat itu anak saya dan beberapa teman-temannya itu nggak mau sholat Jumat di sekolah. Saya seperti itu. Jadi saking apa ya, saking hebatnya doktrinasi sampai membentuk karakter dari seorang anak kecil Islam Jamaah, sudah menganggap lingkungan sekolahnya kafir, apalagi nanti dia semakin tumbuh sehingga doktrin ini semakin kental dan akhirnya memang untuk berhijrah memang sangat sulit sekali. Dan waktu sekarang benar Ustaz ya, yang saya alami kemarin waktu Lebaran itu ya, saya sebenarnya kasihan melihat kakak-kakak sekandung saya, kan saudara kandung saya semua Islam Jamaah. Masih dalam Islam Jamaah? Masih Islam Jamaah. Yang kebetulan kakak saya yang berdua itu dulu waktu kecilnya itu berjuang sama-sama dengan Bapak Kiai Daerah Tawanan. Itu teman berjuangnya. Tapi sekarang ya? Bapak Pemarun. Bapak Pemarun. Dari kecil dia sudah
berjuang dalam Islam Jamaah, tapi sekarang ikut istrinya di daerahnya, ikut Mas Yongkel sekarang. Dan sekarang dia dapat dapuan tim perkawinan desa dan KU kelompok. Dan setiap saya ngumpul, saya terkadang sampai tetes air mata. Saya kalau melihat cerita-cerita saya, dia benar-benar menginginkan surga. Dia benar-benar yakin bahwa tanpa iman, tanpa amil, tanpa bid'at, hidupnya adalah sesat, neraka. Dan mereka benar-benar yakin sekali. Makanya kadang saya nangis saya seperti ini. Kasihan kakak saya dibohongi dari kecil. Baik, semoga ini didengarkan oleh kakaknya dan apa itu mereka sadar ya, karena sebenarnya kita mantan-mantan ini sangat mencintai mereka ya, dan kita menyelamatkan mereka dari kesesatan Islam Jamaah, menyelamatkan mereka dari ajaran yang tersesat. Dan nambah sedikit Ustaz, ya. Nanti saudara saya yang tahu saya sering dengan kajian dengan Ustadz Ribat itu, beberapa ponakan-ponakan saya yang kebetulan dulu mondok di Wali Barokah Kediri itu sudah tidak menganggap saya. Oh begitu? Dan tidak mau berkomunikasi dengan saya. Bahkan kemarin waktu Idul Fitri pun tidak mau bersama dengan saya. Istri saya salaman ini mau dilubur. Pertewo karo bapak Emergo tunggal kandung. Jadi keponakan saya semua Ustadz itu jebolan Wali Barokah Kediri. Dan yang ponakannya ternyata malah justru kemarin mondok hadis besar di Klaten. Saya pernah bilang saya paling kasihan dengan kakak saya nomor 1. Dia itu berdagang cilok keliling. Kalau naik sepeda kok enak, dipikul. Masya Allah. Itu cuma buat apa? IR, cuma buat pembelaan. Dulu saya pernah tanya seperti ini, Mas. Saya aku takut, kamu itu jawabannya seperti ini. Kau nek dodol sedina oleh piro? Dia kalau jualan sehari dapat berapa? Dia kan sehari berangkat 2 kali, pagi dan siang. Satu kali jalan dia dapat untung bersih 40.000 minimal. 40.000 kalau jualan satu hari 80.000. Itu kalau untuk mencukupi kebutuhan katanya, insya Allah cukup. Tapi dia kekurangan terus karena dia sambat. Aku kudu IR, terus dapat jatah angsuran pusat, terus jatah belum yang lain, ini itu, apalagi lebaran harus ada THR untuk MT, THR untuk pengurus. Saya kasihan sekali sebenarnya. Kan harusnya kalau di dalam Islam yang sebenarnya kan seperti kakak saya kan harus dapat bantuan, dapat perhatian harusnya. Tapi enggak. Iya. Jadi dalam Islam Jamaah itu yang pengurus nggak mau tahu kue dapat oleh duit kondi, mereka nggak mau tahu. Yang penting IR-mu lancar. Nah, kebetulan kan saat kemarin belum lama ini kan bangun masjid kelompok itu habis berapa M itu kan pinjaman dari pusat. Nah itu dijatahkan. Oh ya, dijatahkan kamu harus sekian, harus sekian. Harus sekian, misalkan bayar hutang untuk bayar hutang pusat. Termasuk di sini kan termasuk daerah baru. Daerah saya Ngagoyoso ini kan Kratimda namanya, itu kan daerah baru. Dulu waktu saya di Islam Jamaah, 1 bulan itu minim harus 1 juta. Maksudnya untuk infak rezeki berapa, untuk ngangsur ke pusat itu jatah saya dulu 375.000 itu per bulan. Belum jatah lagi ke daerah. Terus belum lagi dulu kiai daerah bikin ijtihad, kan imam daerah udah dapat jatah mobil touring. Imam daerah itu ijtihad per kakak harus 100.000 untuk beli mobil yang sekarang mobilnya masih Innova warna putih yang dipakai untuk keseharian imam daerahnya, tapi kemarin meninggal kayaknya Pak daerah sini ya. Nah seperti itu. Jadi saya kasihan dengan keluarga saya, mereka benar-benar dalam hati itu benar-benar mengharapkan surga, tapi yang ditetapi salah dari kecilnya. Semoga mereka kita doakan bersama segera mendapatkan hidayah dan bisa sadar. Baik, ini mungkin sesi pertanyaan terakhir ini. Tolong disampaikan nasihat kepada, mungkin pesan-pesan boleh kepada saudara antum seperti kakak antum yang masih dalam Islam Jamaah. Tolong diberi mauidhah atau nasihat dan pesan kepada yang masih ada di dalam Islam Jamaah, juga pesan kepada umat muslim. Jadi yang saya harapkan, yang paling utama dari dalam hati saya sangat mengharapkan
kakak kandung saya dan semua anaknya semoga bisa cepat keluar dari kesesatan Islam Jamaah yang setiap hari saya doakan cuma seperti itu. Soalnya saya kasihan dengan kakak saya masih terjerat dalam lingkup kesesatan doktrin yang sangat luar biasa, yang menganggap Islam di luar Jamaah, di luar Islam Jamaah itu kafir, yang semua kehidupannya kalau dalam Islam Jamaah mereka menganggap awake gawe dosa iki untung. Iki diapura awake dhewe imam. Tapi nek wong jopo istilahnya, mbok gawe pahala segede apapun, sebesar apapun, mereka enggak dapat apa-apa. Jadi saya sangat berharap pertama dengan keluarga saya, kedua dengan teman-teman saya yang mungkin dalam masjid Jamaah, yang ketiga saya pesan kepada seluruh umat Islam yang mungkin yang masih tersesat dalam Islam Jamaah untuk segera sadar lah dan menyadari tentang kesesatan Islam Jamaah dan untuk segera bergabung dengan umat Islam yang pada umumnya. Baik, Muslim, coba tadi saya sampai beberapa fakta terungkap ya di podcast ini, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya dalam Islam Jamaah ini semua orang-orang baik yang sebenarnya yang hanya menginginkan surga, cuman ternyata mereka salah jalan, salah dengan akidah dia, sehingga yang ditemui adalah kesesatan-kesesatan yang alhamdulillah sudah banyak yang hijrah, tetapi masih sangat banyak juga yang masih ada di dalam Islam Jamaah. Semoga dengan acara-acara seperti kita wawancara podcast pengalaman ini bisa membuka hati antum semua yang masih dalam Islam Jamaah juga kepada masyarakat pada umumnya supaya lebih mengenal mengenai kesesatan Islam Jamaah, sehingga kita lebih waspada terhadap kesesatan maupun apa itu bahaya dari Islam Jamaah ini. Mungkin itu wawancara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita berpamitan dengan tamu kita. Alhamdulillah, syukur barakallahu fikum sudah hijrah dan sudah berkenan untuk menyempatkan untuk sharing pada kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk para kaum yang masih ada di Islam Jamaah, saya berpesan jangan takut untuk hijrah, jangan takut untuk keluar dari Islam Jamaah. Karena di tempat saya dulu yang di Tawangmangu itu alhamdulillah satu kelompok, satu masjid semua hijrah, semua keluar dari kesesatan Islam Jamaah. Dan sekarang masjid itu sudah digunakan untuk kaum muslim dan umumnya. Jadi pesan saya, pokoknya jangan takut. Saya sendiri mengalami, jadi saya hidup di komplek Islam Jamaah dan kebetulan saya sendiri satu keluarga yang hijrah. Pokoknya asalkan ada niat, asalkan ada tekad, ada kemauan untuk benar-benar mempelajari Islam yang luas, mempelajari Islam yang sebenarnya, marilah kita sama-sama keluar dari kesesatan Islam Jamaah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.